Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gokil Up to Date. Di video kali ini ada berita yang sangat menarik yang akan kita lihat, di mana Pak Jokowi menyentil langsung Yusuf Kala di depan awak media saat ulang tahun pertama YouTuber Nusantara kemarin di Solo. Nah, hal ini terkait dengan omongan JK yang memprediksi akan adanya chaos di bulan Juli sampai Agustus. Nah, semenarik apakah videonya? Langsung kita lihat berikut ini. Kondisi kita semuanya. Jangan membuat kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Nah, Pak Jokowi akhirnya kembali kingmaker kita, dan sekali muncul pidato di depan awak media langsung menyentil keras Pak JK yang ungkapkannya ke publik terkait prediksi Indonesia berpotensi chaos Juli atau Agustus itu malah akan membuat masyarakat panik, masyarakat bingung, dan berpotensi membuat situasi malah makin sulit untuk dikendalikan. Dan untungnya ya Pak Prabowo juga sangat jeli. Kemarin ketika Pak JK ditanya media mengungkapkan sebaiknya BBM harganya disesuaikan, untung Pak Prabowo tidak langsung mengiyakan, berhitung dengan kalkulasi yang tepat. Karena kalau kemarin pemerintah jadi menaikkan
harga BBM inilah yang justru berpotensi membuat masyarakat panik, membuat situasi makin sulit dikendalikan. Karena kemarin baru ada wacana saja, itu masyarakat sudah panik buying. Di beberapa SBU di kota-kota besar antri panjang. Taunya pemerintah mengambil langkah tidak menaikkan harga BBM. Karena jika naik itu malah efek dominonya itu sangat panjang. Semua harga-harga pasti akan ikut melambung tinggi. Entah itu barang ataupun jasa. Dan dengan pemerintah tidak menaikkan harga BBM ini keputusan yang sangat tepat untuk saat ini. Kita tidak tahu ke depannya karena perang di Iran dan Israel Amerika ini masih terus berlangsung sampai saat ini. Dan hal ini pula yang dipuji oleh Pak Jokowi bahwa Pak Prabowo sudah mengambil langkah yang tepat. Dan berikut ini adalah beberapa tanggapan dari masyarakat terkait dengan pernyataan Yusuf Kalla yang memprediksi Juli atau Agustus akan terjadi chaos. Masyarakat pada umumnya banyak yang mempertanyakan kok bisa Pak JK mengemukakan statement seperti itu. Yusuf Kalla prediksi Juli Agustus 2026 bakal terjadi chaos. Menurutku ini bukan lagi sebuah prediksi, tapi ada sesuatu hal yang mengganjal. Karena apa? 2024 Juli Agustus kerusuhan, 2025 Juli Agustus juga kerusuhan. Dan saat ini dia memprediksi Juli Agustus akan ada kerusuhan lagi. Apa jangan-jangan yang bermain ya satu orang itu? Kita nggak ada yang tahu. Tapi teman-teman, dari dulu aku nggak suka banget sama JK. Dari zamannya Pak SBY juga nggak cocok, dari zamannya Pak Jokowi juga nggak cocok, ya. Dan JK ini bapaknya Anies Baswedan, ya. JK ini sosok yang rasis juga. Kenapa aku bisa bilang seperti ini? Karena itu terucap dari mulutnya JK sendiri. Oh, jangan ganggu usaha pribumi, kamu non pribumi dan lain-lain. Ini semua keluar dari mulutnya JK, sehingga ditirulah sama Anies. Kemarin dia menyarankan pemerintah Indonesia untuk menaikkan harga BBM. Tapi puji Tuhan pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Seandainya harga BBM kemarin naik, aku yakin akan ada kerusuhan. Ya bisa ditebak lah ya siapa dalangnya gitu loh. Kalian juga bisa tahu JK itu seperti apa di Indonesia Timur, berkuasa seperti apa. Ya, sangat disayangkan adiknya mantan wakil presiden juga ditangkap karena kasus korupsi. Mengerikan. Jadi teman-teman, hati-hati dengan caplit. Salam NKRI harga mati. Pak JK bilang katanya bakalan ada chaos di bulan Agustus. Ngeri ya? Ngeri dong. Masa kita nggak ngeri negara kita chaos? Tapi pertanyaan yang mendasar adalah kenapa Pak JK langsung menyebut bulan Agustus secara spesifik? Apakah tidak ada bulan-bulan yang lain untuk disebut? Justru saya melihatnya kalau seandainya itu yang jadi Pak pertanyaan JK kita langsung semua. menunjuk bulan Agustus, ini bukan lagi sebuah prediksi. Jadi seakan-akan Pak JK itu memiliki kemampuan untuk meramal yang presisi, seperti yang sebuah tepat. grand Jadi design Pak JK bisa menebak langsung bulan Agustus akan chaos. Gitu. Dan kendati pun Pak JK melakukan prediksi seperti ini, yang saya takutkan itu akan menjadi afirmasi bagi banyak orang sehingga memprovokasi agar chaos itu benar-benar terjadi. Karena kita harus fair juga kawan-kawan, banyak sekali trauma politik di seluruh dunia yang terjadi di bulan Agustus. Nah, Indonesia sendiri juga baru selesai chaos pada bulan Agustus tahun yang lalu. Nah, lagi-lagi disebutkan dengan bulan Agustus. Kira-kira apa sih yang menjadi indikator oleh Pak JK sehingga mengatakan bahwasannya akan terjadi chaos di negara ini?
begitu. Dan juga sebagai manusia yang berpikir, kita harus menanyakan parameter apa yang digunakan oleh Pak JK sehingga mengatakan bahwasannya negara kita akan chaos bulan Agustus. Lalu ada pertanyaan yang timbul secara mendasar, kawan-kawan. Apa yang membuat orang itu berencana menciptakan chaos di negara ini? Apakah ada hubungannya dengan harga BBM? Kalau kita tinjau dengan harga BBM, pemerintah tidak menaikkan BBM. Itu sudah clear. Yang kedua adalah Pak JK di lain hal, di lain sisi malah menyuruh atau menyarankan sudah sangat pemerintah tepat untuk menaikkan BBM. Nah, jadi yang membuat ini akan chaos apa? Mereka chaos apakah karena BBM tidak Aneh, naik, kan? atau mereka chaos karena harga BBM naik, yang jelas-jelas sudah tidak ada kenaikan. Bagaimana menurutku? Teman-teman udah pernah lihat belum Yusuf Kala atau orang-orang bilang nih si Chaplin, itu dia membuat satu statement bahwa kalau pemerintah tidak melakukan perbaikan terhadap ekonomi, maka dipastikan dia bilangnya, maka di bulan Juli sampai dengan Agustus Indonesia akan chaos. Itu teman-teman udah lihat ya pasti ya. Ini saya tampilin aja yang ini. Oke, saya mau menanggapi ya tentang ini ya. Jadi gini, kalau pernyataan ya seorang Yusuf Kala yang memang dia ini bukan orang, bisa dikatakan bukan orang sembarangan, pernah menjadi wapres dan pengusaha besar juga. Dia mengeluarkan pernyataan, ada timelinenya. Juli Agustus akan chaos ya. Ini kalau dalam teori atau ilmu intelligence, ini pernyataan tersebut bukanlah sekedar pernyataan. Ini bisa dikatakan maklumat. Ya. Maklumat yang diciptakan ya. Sehingga apa? Orang-orang di bawahnya, gerakan-gerakan di bawahnya yang sudah berjaring terhadap dirinya seakan-akan diberikan warning atau diberikan notif supaya bersiap untuk menghadapi itu, untuk melakukan gerakan-gerakan politik. Ya, ini ada teorinya di intelligence. Supaya, ini harganya bukan hanya memakai BBM, kan mobil. Ini bahasa planet, Bren. Hanya orang-orang tertentu yang paham. Orang-orang tertentu yang paham. Kalau enggak gitu itu bahasa kode alam. Aku bingung, aku enggak ngerti maksudnya. Info yang terbaru, yang terhangat, terkonyol-konyol, terkebul-kebul bahwa adiknya ini sudah keciduk KPK dalam korupsi pengadaan barang atau pembangunan proyek PLTU, pembangunan tenaga uap yang ada di Kalimantan yang mengakibatkan kerugian negara 1,3 triliun, Bren. Bajingan ya. Terus kakaknya ini menghendaki harga BBM naik. Kamu tahu maksudnya apa? Dia kan sebenarnya sadar diri. Sudah bukan orang pemerintahan, nggak usah ngatur-ngatur. Pak Prabowo lebih paham, Mas Gibran lebih tahu. Kenapa Anda ikut campur? Terus dia menghendaki supaya harga BBM naik. Ya, nanti yang terjadi apa, Ren? Begitu dinaikkan seperti negara-negara tetangga, demo besaran di mana-mana menuntut Pak Prabowo. Nah, sehingga ini bisa tertawa bahagia. Lalu yang dijunjung-junjungkan Anies Baswedan tentunya modern. Ya untung semua taktik orang-orang sebelah itu Pak Prabowo paham betul, ya paham betul. Kenapa? Kalau masih bisa bertahan di harga sekarang, ngapain naik? Karena imbasnya rakyat masyarakat. Sekarang belum naik aja, Bren. Ya, harga sembako, harga kebutuhan pangan, betul. Ini gila-gilaan. Kalau sampai apa yang dimau dia, harga BBM sampai tembus 25.000, seperti tangga kita ya, Malaysia, Singapura yang sudah 50.000 per liter, itu nanti kamu belanja Lombok bisa sekilo 200.000 karena alat transportasinya, pengirimannya mahal, BBM-nya. Kemarin yang teriak-teriak supaya BBM dinaikkan, ya mungkin kelompok-kelompok dia tujuannya untuk membuat kisruh kanan Indonesia.
Karena pasti dipastikan kalau sampai BBM naik per liternya 10.000 atau 5.000 mungkin demo ndak karu-karuan pasti. Sehingga Pak Indonesia chaos. Ya, begitu salah chaos, Jagudi yang Pasti, diandalkan. Trik sudah kebaca. Makanya kalau Anda bukan mempunyai hak kemenangannya, nggak usah ikut ngatur. Ketebak. Urusin adik lo yang masih tersandung korupsi, ya, pengadaan proyek PLTU, negara rugi 1,3 triliun, kok malah gak nonton. Kena tampol ini Itu malah. lo sengkuni lah gelem, gelo, ya termasuk gas melon ini proyeknya sopo? Proyeknya sopo? Jadana dong apa tahu? Nah, itu berbagai reaksi dan komentar dari masyarakat terkait omongan dari Pak JK yang memprediksi bahwa bulan Juli Agustus itu Indonesia berpotensi chaos. Dan rata-rata masyarakat malah mempertanyakan ya, kok bisa Pak JK ngomong seperti itu? Ada apa sebenarnya agenda di belakang itu? Nah, gimana teman-teman? Pendapat kalian terkait dengan video ini? Silahkan tuliskan opinimu di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Mungkin cukup untuk sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.